siapa di antara kalian yang agak susah kalau misalkan disuruh belajar mandiri atau belajar sendiri di rumah? Siapa yang ngerasa kalau misalkan dia lebih enak nih belajar di sekolah ketimbang belajar di rumah? Nah, kali ini aku pengen bagi sama kalian tips edukasi di mana kalian bisa menerapin sehingga kalian bisa enjoy belajar di rumah dan juga kalian dapetin hasil yang maksimal. Jadi kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Teman-teman, kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan kita di sekolah tuh biasanya kita punya sistem belajar yang beda-beda nih. Ada orang yang cepat banget nangkapnya, tapi ada juga beberapa yang susah dan lama banget nangkapnya. Tapi kita disamakan sama status standar ya, itu adalah kelulusan ataupun ujian yang harus kita lalui. Nah, hal tersebut kan bisa bikin struggling ya di masing-masing orang. Tapi kalau misalkan kita tahu nih, kita tuh selalu disuruh untuk belajar sendiri di rumah. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa catch up nih kalau kita ketinggalan sama teman-teman kita yang udah belajar banyak di kelas. Ataupun kalau misalkan kita orang yang udah lebih pintar nih, kita bisa belajar materi lain sehingga kita bisa lebih memperkaya ilmu pengetahuan kita sendiri. Nah, tapi kan ya, namanya belajar di rumah itu pasti susah banget teman-teman. Apalagi dengan situasi yang kayaknya lebih nyaman main game atau kita lebih nyaman nonton film yang bikin kita akhirnya jadi lupa sama tugas utama kita sebagai pelajar. Jadinya karena udah capek seharian sekolah, kita pengennya nyampe rumah ya udah leha-leha gitu. Nah, langsung aja aku akan rangkum beberapa hal cara supaya kita effortless ketika kita self learning di rumah oleh Chajun Koi Academy. Yang pertama adalah menyingkirkan distraksi yang mengganggu. Teman-teman, mungkin distraksi kita itu bisa dalam bentuk apa aja ya. Mungkin yang bisa kalian lakukan adalah menaruh handphone kalian jauh-jauh. Kalian jauhin diri kalian dari tempat games kalian, atau kalian jauhin diri kalian dulu dari novel yang lagi kalian baca. Usahakan kalau diri kalian itu present dengan diri kalian yang sendiri dan benar-benar tahu nih kalau kebutuhan kalian itu apa. Jadi ya kalian nggak perlu guru atau kalian nggak perlu nanya orang lain dulu, tapi coba untuk belajar dengan diri sendiri dulu. Nah, karena hal tersebut akan ngebantu kalian untuk tahu kira-kira apa sih materi yang benar-benar nggak kalian paham dan apa yang kira-kira pengen benar-benar kalian dalami. Yang kedua, kalau kalian udah menyingkirkan distraksi tadi, kalian harus pakai waktu tersebut untuk sebaik-baiknya sama diri sendiri nih. Kalian pakai cara belajar kalian sendiri tanpa ada perspektif dari orang lain. Jadi kalian nggak dengerin apa kata guru kalian, gimana caranya belajar, tapi kalian pahami materi tersebut dengan caranya kalian sendiri. Dan kalian harus temuin cara belajar yang paling enak buat kalian sendiri. Mungkin aja cara belajar yang paling enak untuk kalian adalah dengan menonton video. Jadi kalian bisa nonton aja videonya tanpa kalian harus nyentuh terlalu lama buku tulis atau teks yang harusnya guru kalian saranin untuk dikerjain. Tapi ingat ya, sekali lagi, ini harus sesuai dan benar-benar kalian lakukan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah siapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum belajar. Pastikan teman-teman ketika kalian udah nyampe nih di atas meja untuk memulai pelajaran kalian udah siapin dulu nih laptop, tulisan, mungkin bisa jadi kopi yang kalian butuhkan ketika kalian akan belajar nantinya. Jadi kalian nggak bolak-balik lagi atau kalian nggak berpapasan sama orang lain ya. Intinya kalian benar-benar belajar sama diri kalian sendiri dan kalian menemukan cara yang terbaik untuk kalian belajar dengan sendirinya. Yang terakhir adalah menulis goals-nya secara spesifik teman-teman. Jadi tentu ya teman-teman, ketika kalian sebelum memulai sesuatu, kalian pasti dong udah bikin kira-kira to-do list-nya akan seperti apa aja yang kalian kerjain dan berapa lama waktu yang kalian perlukan. Kenapa hal tersebut penting? Karena ternyata teman-teman ini adalah salah satu cara untuk kita menghack otak kita teman-teman. Karena ketika otak kita tuh udah punya direction, mereka akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu sehingga kita lebih produktif untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi gimana teman edukasi? Ada nggak sih tips-tips yang kira-kira menurut kalian menarik dan bisa diterapkan juga untuk belajar dan mendapatkan hasil yang maksimal? Nah, aku pengen tahu, kalian boleh komen di bawah dan kalian juga boleh komen di bawah kira-kira ada saran nggak sih mengenai fakta edukasi atau tips-tips lainnya yang bisa kita share dan bisa kita cari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pula buat share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat bagi kalian. Aku Maria Prilin, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!